Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa televisi dakwah Islamic Center yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita diizinkan Allah bersua di bulan suci Ramadan, Sayyidus Suhur, penghulu bagi sekalian bulan. Mudah-mudahan saat kami temukan atau Anda berada di rumah menyaksikan acara ini, semuanya kita dalam keadaan sehat, semangat dalam beribadah, menyiapkan ibadah-ibadah terbaik kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita semua mendapatkan syafaat ulia beliau di hari perhitungan kelak. Para pemirsa televisi dakwah Islamic Center yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini seputar media sosial dan bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Imam Bukhari bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang Islam adalah orang yang menyelamatkan orang Islam dari lisan dan tangannya. Kemudian orang yang dianggap berhijrah adalah mereka yang benar-benar menjauhi segala larangan-larangan Allah. Media sosial atau disingkat dengan medsos saat ini sedang berkembang pesat dan lagi ramai-ramainya memasyarakat, tidak saja di masyarakat perkotaan, bahkan di perdesaan. Semuanya sudah mengenal Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan lain sebagainya. Ini yang diprediksikan Rasul dalam sebuah riwayat. Suatu hari nanti petanda kiamat itu sudah dekat. Di mana-mana zuhurul qalam. Artinya di mana-mana orang sudah berani menulis di web sendiri, di kolom sendiri. Kalau dahulu menulis di surat kabar, tidak semua tulisan bisa masuk dan diseleksi. Kalau sekarang, hari ini kita tulis, hari ini juga kita bisa sampaikan ke khalayak ramai. Karena itu, ramainya media sosial, beragam orang menulis di statusnya masing-masing seperti apa Islam mengarahkan, menjelaskan, menerangkan agar media sosial tidak menjadi pisau yang akan menikam diri kita sendiri, dan media sosial tidak merusak puasa yang sedang kita jalani. Karena itu, dalam tausiah singkat ini kami akan memberikan beberapa nasihat agama terkait masalah tersebut. Semoga Allah memudahkan kita memahaminya. Para pemirsa televisi dakwah Islamic Center yang kami muliakan, kita mesti ingat saat ini kita sedang menunaikan ibadah puasa. Bagi kita yang senang bermedsos, tidaklah buruk, tetapi mesti hati-hati. Jangan sampai media sosial yang menjadi hiburan kita merusak pahala puasa kita, mengganggu ketenangan orang lain, mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menginginkan itu. Maka untuk menghindari itu semua, ada beberapa arahan-arahan Islam agar kita selamat menggunakan medsos. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kita mesti pandai membagi waktu secara proporsional. Artinya, ketika azan berbunyi, tinggalkan handphone kita, tinggalkan media sosial kita, lakukanlah sholat di awal waktu. Ada saatnya kita harus tilawah Quran. Ada saatnya kita harus membaca WhatsApp. Ada saatnya kita harus membaca buku dalam rangka meningkatkan intelektual kita. Jangan semuanya serba kita kepoin, ingin tahu saja. Itu tidak boleh, karena akan merugikan kita sendiri.
Pernah pada suatu hari Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang yang tidak dia kenal. Dan orang itu mengenal Imam Malik. Dia bertanya begini kira-kira, "Imam, berapa usiamu?" Apa jawaban Imam Malik? Apa jawaban imam yang alim itu? Dia jawab begini, "Urus saja usiamu, jangan urus usia orang." Begitu hendaknya kita. Tidak perlu terlalu kepo dengan segala persoalan yang ada di sekitar kita. Sekedarnya saja. Lebih-lebih lagi membawa-bawa semangat di dalam menanggapi postingan negatif dari orang, postingan hoak dari orang, justru akan merugikan diri kita sendiri. Jangan terlalu berlebihan sebagaimana yang terjadi pada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia selalu menghabiskan waktunya dengan qiyamul lail, zikir, tilawah Quran, menghabiskan waktunya melakukan amal soleh. Dia lupa dengan istrinya, dia lupa dengan dunianya. Akhirnya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dia, "Inna linnafsi alaika hak." Sesungguhnya untuk dirimu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya. Sampaikan, sempurnakan, tunaikan hak-hak tersebut. Jangan sampai ada yang terzolimi. Ini yang pertama. Jangan waktu kita dari pagi atau dari subuh sampai menjelang waktu berbuka, kita habiskan waktu tersebut hanya untuk bersosmed. Dari Facebook berpindah ke Instagram, dari Instagram berpindah ke Line, dari Line berpindah, kita sendiri yang rugi. Ada masa atau waktu kita untuk bersosmed, ada waktu kita untuk bertilawah Quran, ada waktu kita untuk mendengarkan taujiah dan tausiah agama, agar waktu yang kita lewatkan semuanya berisi manfaat. Kemudian kedua, nasihat agama, ingat para pengguna sosial media, postingan-postingan kita, segala komen-komen kita, segala yang kita copas dari orang lain, copy paste yang kita share, semuanya berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Segala yang kita ucapkan itu diawasi oleh malaikat. Kalau kita mengirim yang hoak, kita berdosa di hadapan Allah. Kalau kita membalas komen dengan balasan yang menyakitkan, kita akan repot di akhirat. Karena kita harus meminta maaf dengan orang yang kita sakiti. Kemudian yang terakhir, arahan agama agar kita selamat bersosial media, lebih-lebih di bulan Ramadan ini adalah bersosmedlah karena Allah. Karena untuk dakwah. Hal-hal yang baik, mengingatkan orang tentang keutamaan Ramadan, kita share, itu positif sekali. Secara tidak langsung kita telah berdakwah di hadapan masyarakat yang banyak. Nah, karena itu ada satu kaidah, al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Artinya segala sesuatu itu tergantung hukum yang dia maksud. Artinya pisau itu kalau dia bertujuan memegang pisau untuk memotong mangga, maka maqasidnya itu, tujuannya itu adalah mulia. Tetapi dia memegang pisau, tujuannya untuk membunuh orang, ini maqasidnya maqasid yang tidak baik. Begitu juga bersosial media. Kalau tujuan kita berFacebook, Instagram, Telegram, dan apa saja istilah-istilahnya dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat dakwah, dengan niat menyampaikan kebaikan ke orang lain, itu kita akan diuntungkan di dunia dan kita juga akan diuntungkan di akhirat. Itulah beberapa arahan agama untuk kita semua dalam menjalankan ataupun menjalankan hobi kita bersosial media yang tidak merusak Ramadan kita yang sedang kita laksanakan. Para pemirsa televisi dakwah Islamic Center yang dimuliakan Allah yang kami hormati, sebagai penutup dalam tausiah media sosial di bulan suci Ramadan ini, kami menyampaikan satu nasihat Allah yang tertera di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Hujarat ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu,
Ini adalah etika terpenting yang sifatnya fundamen bagi semua pengguna sosial media. Siapa saja yang memberikan informasi kepada kita, hendaknya kita teliti sebelum kita share, sebelum kita telan dan kita pahami, kita jadikan sebagai pedoman. Kita mesti teliti, kita mesti bertanya dengan orang yang tahu, dengan alim ulama, dengan siapa saja yang tahu terkait dengan info yang kita dapatkan, agar kita tidak tersesat. Begitulah agama melindungi kita agar kita tidak salah. Begitulah arahan-arahan syariah dalam rangka menyelamatkan kita dari korban hoak. Allah Subhanahu wa taala menasihati kita di dalam surah Al-Hujurat. Bisa kita teliti dan pelajari tafsirnya secara bersama. Wahai orang yang beriman, kata Allah, siapa saja yang memberikan informasi kepada kita, sebelum kita share, sebelum kita pedomani, sebelum kita pahami untuk kita jadikan sebuah keyakinan, fatabayyanu, kita mesti tabayun, kita mesti teliti. Dengan prinsip ini kita akan selamat bersosial media, kemudian selamat pula lah Ramadan yang sedang kita jalankan, ibadah-ibadah yang sedang kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan selamat bersosial media dengan baik. Semoga Allah melindungi dan menerima amal soleh Ramadan kita di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.